Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Oleh karena itu, mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan video berikut ini. Ya, masyarakat itu tidak masalah, yang penting disampaikan. Tidak menyampaikan di situ, tidak menyampaikan ke pemerintah setempat. Kalau ada kegiatan begini, bagusnya satu hari sebelumnya kita tanyakan. Biar saya tanya masyarakat bahwa nanti ada begini supaya tidak ada kumpulan. Santai di rumah, ya. di telepon lagi. Artinya di sini saya tidak ada ambil. Bingung juga, Tapi sebagai pemerintah ini, saya di tengah-tengah. Jadi bagusnya kita tanya Kak, terus satu harinya saya tanya lagi semua orang-orang tetangga-tetangga yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana, gitu. Jadi kalau ada nih bilang saya sudah melapor sama pemerintah setempat. Jadi kalau begini kan bilang di mana melapor, tidak ada. Tidak ada. Nah, begitu mungkin begitu. Sebenarnya kita maaf Pak, ya. Nanti ke depannya kami sampaikan Pak. Nah, begitu. Kan aman. Sampaikan. Supaya kita sampaikan juga ke masyarakat. Saya nanti sampaikan kepada tokoh-tokoh sini bahwa Kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita simak bersama-sama, dan di dalam video ini memang suaranya juga agak kurang jelas ya, tetapi ada keterangan sebagaimana yang ada di layar kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, dituliskan bahwa umat Katolik latihan nyanyi paduan suara untuk persiapan Natal harus izin melapor ke pemerintah, tanda tanya. Waduh, kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat lebih lanjut juga di sini ada penjelasan lagi. Diuraikan bahwa umat Katolik di Sulawesi Selatan, Stasi Santo Yosef Bulukumba, mendapatkan pelarangan melaksanakan ibadah. Itu yang pertama ya. Hingga latihan kor paduan suara pun dilarang dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah setempat ya. Tolong bantuannya. Waduh, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ada apa ya dengan negeri tercinta kita, bangsa Indonesia ini? Kok di beberapa daerah nampaknya saudara-saudara kita Kristen ini pasti sulit saja ya dalam hal melaksanakan kegiatan peribadatan. Bahkan di sini Bapak Ibu ya disebutkan ini mereka mau melakukan kor paduan suara pun dilarang katanya. Lu ada apa dengan kor paduan suara kok bisa dilarang, harus dapat izin dulu ya? Jadi istilahnya begini kawan-kawan, apakah ini artinya kalau orang Kristen yang seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita ini ya, mereka mau latihan paduan suara harus izin dulu baru boleh latihan, begitu maksudnya? Waduh. Lalu di mana Pancasila dalam hal yang seperti ini yang kita akui secara bersama-sama sebagai dasar negara Republik Indonesia? Lalu di manakah Bhinneka Tunggal Ika dalam hal ini yang kita akui kita adalah bangsa dan negara yang beragam, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika? Di mana dalam hal seperti ini? Lalu di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal yang seperti ini? Ada apa ini ya? Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Waduh, Bapak Ibu ya, mari kita lihat ya. Ini sudah 21 jam yang lalu kawan-kawan ya. 22 jam ya, 22 jam yang lalu ini diupload oleh Cecilia Angelina ya. Lalu kemudian di sini lebih lanjut juga sudah di di like ya, disukai ini lebih dari 12.000 orang ya. Lalu komentarnya ada 6.216 ya. Lalu ini sudah dibagikan 959, dan mari kita lihat beberapa komentar ya. Oke kawan-kawan ya. Oke, ini negara Indonesia ya. Oh, ini kawan-kawan, aduh. Bapak Ibu, lalu di sini ya, ini ada komentar netizen katanya ini negara Indonesia, negara Muslim. Oke kawan-kawan, itu komentarnya ya. Lalu di sini juga ada komentar yang bilang kalau azan izin dulu boleh nggak katanya. Waduh, Bapak Ibu. Jadi memang akhirnya ini kan memunculkan beragam reaksi ya, beragam respon ya. Lalu di sini tolong tag admin Gerindra. Sampai kapan seperti ini? Ya, memang beberapa waktu belakangan juga admin Gerindra ini cukup ramai ya, karena beberapa isu itu admin ini juga sering berkomentar ya. Lalu kemudian kawan-kawan, di Toraja Bang itu mayoritas Kristen, tapi kalau mau sembahyang atau mau asat maghrib, mungkin azan maghrib kali maksudnya ya, azan maghrib mungkin maksudnya, tidak harus dilapor ya. Aduh, oke ya. Ini Bapak Ibu ya, ini adalah reaksi dari netizen ya. Oke. Saya Muslim dari NTT, malu katanya. Oke ya, ini ada Om Sis katanya. Bapak Ibu gimana ya? Kita tarik nafas kalau seperti ini. Ada apa sih ya? Kenapa kok tampaknya kalau umat Kristen mau melaksanakan aktivitas keagamaannya, apakah perlu izin juga, harus latihan kor ini mesti ada izinnya? Ya. Aturan apa lagi itu Bapak-bapak ya, ibu-ibu yang terkait dengan hal seperti ini? Ya.
Aduh. Oke, kita lihat lagi kawan-kawan ya. Saya sedih Bapak Ibu ya, kita melihat hal kayak begini ya. Di tengah-tengah ini terjadi, di tengah-tengah kita itu mengaku ini negara Pancasila, ini nih Bhinneka Tunggal Ika, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kok pelarangan-pelarangan seperti ini masih saja terjadi. Wah, tidak mengherankan kalau beberapa waktu belakangan ya, seperti Bang Ade Armando, Bang Permadi Ari, ataupun Abu Janda, mereka adalah orang-orang yang sering sekali berada di garda terdepan untuk menyuarakan perlunya sekali tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia. Karena sebenarnya mengingat dari sekian tahun terakhir ini ya, kehidupan toleransi beragama di bangsa kita di Indonesia ini sebenarnya kawan-kawan ya, saya melihatnya terutama di beberapa daerah itu tidak sedang baik-baik saja ya. Kenapa saya katakan tidak sedang baik-baik saja? Kita lihat saja, sudah berapa gereja yang sulit mendapatkan izin untuk didirikan? Sudah berapa ibadah yang bukan hanya dilarang, sudah berapa ibadah yang bahkan dibubarkan? Ya, sudah berapa kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian? Yang viral itu ya, yang kita tidak ketahui, yang tidak viral bagaimana? Berapa? Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu ada bahkan sekolah Kristen yang mau dibangun ditolak, dan alasannya terkait lagi dengan ya menyebutkan isu-isu agama sebagai bagian ya, sebagai alasan dari menolak rencana pendirian sekolah Kristen tersebut. Bagaimana ini ya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat ya sebagaimana yang ada di layar di sini. Aduh, ini bagaimana ya? Kenapa saya katakan bagaimana berulang-ulang kawan-kawan ya? Karena ini sudah kesekian kali terjadi ya. Mohon atensi dari Menteri Agama, Menteri terkait hak asasi manusia, Menko Polhukam, lalu Pak Presiden Prabowo Subianto, juga Pak Gibran, tolong ya Pak ya dicek ini ya. Ini baru tanggal 1 Bapak Ibu ya, bulan Desember hari ini ya. Ini kan terjadi 22 jam yang lalu, berarti kemarin ya. Akhir bulan kemarin, akhir bulan November, kalau kita memasuki bulan Desember hari ini. Dan memang saya lihat di beberapa gereja itu sudah mempersiapkan mengenai Natal ya. Bahkan juga kita di sini yang pelayanan di sini juga sudah mempersiapkan mengenai Natal untuk anak-anak di sekolah ya. Tapi kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, di daerah tempat saya tinggal ini memang mayoritasnya Kristen, tetapi ada saudara-saudara kita yang non-Kristen, dan mereka itu enjoy saja melaksanakan kegiatan peribadatan mereka. Tak ada orang Kristen di sini yang kemudian menanyakan, kamu sudah izin dulu belum? Nggak ada kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian ya. Ya, di daerah saya tinggal ini memang mayoritasnya itu paling banyak, mungkin 99% kali ya beragama Kristen ya. Hanya 1% saja yang non Kristen, tetapi mereka bisa dengan enjoy kawan-kawan ya. Mereka bisa menikmati kalau mereka melaksanakan ibadah. Mereka bisa menikmati kalau mereka melakukan aktivitas keagamaan mereka. Nggak ada orang Kristen yang bilang, kamu sudah izin belum ke pemerintah setempat? Kamu sudah izin belum di tetangga? Nggak ada kawan-kawan begitu ya. Ini 99% loh. Kita Kristen di sini. Hanya 1% saja lah kalau dihitung-hitung ya yang non Kristen itu. Tapi tak ada mereka mendapatkan perlakuan yang seperti ini ya. Tak ada mereka mendapatkan perlakuan harus izin sana sini dulu untuk boleh melaksanakan aktivitas agamanya. Mengapa? Karena kita yang tinggal di daerah ini memahami betul bahwa mereka beribadah, mereka melaksanakan kegiatan keagamaan itu haknya mereka ya. Dan lagian orang kalau mau beribadah ya, itu kan hal yang baik, hal yang terpuji. Jadi mengapa kita mesti melarang, mengapa kita mesti merepotkan mereka? Sudah izin belum? Tidak perlu hal seperti itu. Orang berbuat baik kok, orang berbuat betul kok, jadi kenapa harus ditanyakan izinnya? Nah apalagi ini ya, ini saya heran sekali kawan-kawannya. Masa latihan kor saja untuk persiapan Natal mesti izin dulu ke pemerintah setempat? Waduh, di mana Bhinneka Tunggal Ikanya? Di mana Pancasilanya dalam hal ini? Ya, kawan-kawannya, aduh, ini gimana ya? Tapi mari terus Bapak Ibu ya, kita semangat terus ya, suarakan hal seperti ini. Kita berharap supaya hal-hal ini tidak terjadi ya di masa mendatang, karena Bapak Ibu semuanya pasti saudara-saudara yang agama Kristen ya, di bulan Desember ini menjelang Natal pasti kan bakalan sibuk sekali ya. Akan ada persiapan Natal, latihan-latihan dilaksanakan di gereja. Semoga saja tidak ada pelarangan ya, tidak ada hambatan.